Hai guys, it's me Bonifalo. Saya adalah Bonifalo, salah satu tim kursus bahasa Inggris RBA 100. Saya baru saja selesai membuat pelajaran untuk video yang aku ambil dari YouTuber terkenal asal Amerika. Dan topiknya masih sama seperti yang kemarin aku baru upload di halaman Facebook kami dan juga YouTube kami, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan seperti biasa, karena kami menginginkan Anda untuk memahami dengan penuh pelajaran yang kita buatkan, jadi kita buatkan dalam 4 bagian. Kita bagi video ini dalam 4 bagian, dan bagian yang pertama tentunya tidak memiliki yang namanya subtitles, dan bagian hal itu dengan tujuan supaya Anda bisa melatih atau menguji kemampuan listening skills Anda. Dan bagian yang kedua kita tambahkan yang namanya subtitles untuk mengkonfirmasi kira-kira seberapa banyak atau berapa persen yang Anda pahami di bagian yang pertama. Dan tentunya di bagian yang ketiga saya sendiri yang akan mengajarkan pelafalan dan juga kosakata dan juga termasuk cara membuat kalimat sederhana gaya orang bule supaya Anda semakin bule dalam pemahaman Anda dan juga semakin bule dalam berbicara bahasa Inggris. Alright. Dan di bagian yang keempat Anda tentunya akan diuji pemahaman Anda, kemampuan komprehensif Anda, kira-kira seberapa banyak Anda udah memahami apa yang kita ajarkan. Jika Anda belum mengerti dengan penuh, tentunya saya minta teman-teman untuk menonton video ini berkali-kali sampai Anda betul-betul memahami apa yang diajarkan dalam video ini atau apa yang dibicarakan dalam video kali ini. Dan untuk teman-teman sekalian, jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah ini, dan saya sendiri akan membaca dan menjawab semua komentar Anda. Alright guys, dan sekali lagi selamat menonton dan semoga sukses selalu. Good luck guys. What does a girl look for in a guy? Well, I would say that someone who's intelligent and someone that's nice and compassionate, but like in modern society, like today, it's like about looks and like about like what's your physical stature like and like how are you dressed and how do you interact with your friends. Girls don't like a douchey guy. They don't like someone that's rude, mean. The way that you treat other people is the way that they're gonna treat you. So like if you're a smart enough girl, you'll realize their maturity is most important. We need more people like you. Honestly, like tell the world. Eyebrows. I like big eyebrows. Big eyebrows. That's the first time we've gotten that answer today. Aside from big eyebrows, or if someone has not so big eyebrows, can you get past that? What would you look to next? Probably like a dad bod. Okay. I like dad bod. Okay. Yeah. If they don't have a dad bod or big eyebrows, is it a total no-go? I don't, well, if they had like a 6-pack, I'd be like, oh, like probably not. Yeah. Okay, so no 6-pack, dad bod, big eyebrows, and they'll win your heart. Yeah. I don't even know. A nice guy. Very nice. Funny, yeah. He has to be into sorority stuff because we have to take you to all our events. Yeah, you have to be our date for stuff. Our date, yeah. You have to get along with my friends, so if like you don't like her, then you can't like me. You're canceled. I look for someone who's funny, like nice, attractive. I look for muscular men because I like going to the gym. To make things very simple and plain, probably a man instead of a boy. Yeah. Man instead of a boy. That's intense right there. I like that. Oh my gosh. Okay. Well, not a cheater. Good personality. I think if they agree with your morals and values, I feel like that's super important. But for me, I think it's the biggest thing is the personality. Completely. That is such an awesome answer. One more time with the high five. Thank you so much. Is it okay if we use this in our video? Yeah, you can use it in your video. Yeah. Thank you guys so much for watching. Hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe to this channel, follow us on Instagram, and we'll see you guys next time. What does a girl look for in a guy? Well, I would say that someone who's intelligent and someone that's nice and compassionate, but like in modern society, like today, it's like about looks and like about like what's your physical stature like and like how are you dressed and how do you interact with your friends. Girls don't like a douchey guy. They don't like someone that's rude, mean. The way that you treat other people is the way that they're gonna treat you. So like if you're a smart enough girl, you'll realize their maturity is most important. We need more people like you. Honestly, like tell the world. Eyebrows. I like big eyebrows. Big eyebrows. That's the first time we've gotten that answer today. Aside from big eyebrows,
or if someone has not so big eyebrows, can you get past that? What would you look to next? Probably like a dad bod. Okay. I like dad bod. Okay. Yeah. If they don't have a dad bod or big eyebrows, is it a total no-go? I don't. Well, if they had like a six pack, I'd be like, oh, like probably not. Yeah. Okay, so no six-pack, dad bod, big eyebrows, and they'll win your heart. Yeah. I don't even know. A nice guy. Very nice. Funny. Yeah. He has to be into sorority stuff because we have to take you to all our events. Yeah. You have to be our date for stuff. Our date, yeah. You have to get along with my friends. So if you don't like her, then you can't like me. I look for someone who's funny, like nice, attractive. I look for muscular men because I like going to the gym. To make things very simple and plain, probably a man instead of a boy. Yeah. Man instead of a boy. That's intense right there. I like that. Oh my gosh. Okay. Well, not a cheater. Good personality. I think if they agree with your morals and values, I feel like that's super important. But for me, I think it's the biggest thing is the personality. Completely. That is such an awesome answer. One more time with the high five. Thank you so much. Is it okay if we use this in our video? Yeah, you can use it in your video. Yeah. Thank you guys so much for watching. Hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe to this channel, follow us on Instagram, and we'll see you guys next time. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian yang ketiga dari video kita hari ini ya. Tadi Anda udah belajar atau udah menonton bagian yang paling pertama, yaitu menonton tanpa subtitles. Kemudian Anda menonton bagian yang kedua, yang mana Anda menonton dengan subtitles. Dan sekarang Anda udah masuk di bagian yang ketiga, yang mana aku akan mengajarkan kalian beberapa pelafalan dan kosakata yang mungkin baru bagi Anda atau Anda butuh untuk dibantu dalam pelafalannya. Dan sekali lagi, sesudah ini Anda harus nonton bagian yang terakhir, dan kemudian tugas kamu adalah, entah kalau Anda tidak mengerti, tonton video ini berkali-kali dan kemudian harus praktikkan dalam hidup Anda. Alright? Dan langsung saja mari kita bahas yang paling pertama, yaitu kata yang ini. Bagaimana cara Anda melafalkan kata ini? Caranya itu sangat simpel ya. Ada dua sih sebenarnya, tapi bedanya sangat sedikit, sangat kecil gitu. Kalau gaya British adalah intelligent, alright, once again, intelligent, kayak gitu ya. Sedangkan kalau gaya Amerika adalah intelligent, alright, intelligent. Jadi kalian bisa mendengar perbedaannya enggak sih? Soalnya kayak terlalu kecil. Jadi yang satunya intelli, yang satunya intelle, alright. Jadi cuma gitu doang ya. Jadi intelligent or intelligent. Apa arti dari kata ini? Ini artinya, sebentar aku gantiin warnanya supaya berbeda. Ini artinya smart atau pintar. Alright. Jadi cerdas, pintar. Itulah arti dari ini. Biasanya lebih ke berilmu gitu ya. Orangnya berilmu, orangnya berpendidikan gitu ya. Tidak sekedar berpendidikan dalam arti tidak sekedar dia pergi ke kuliah aja, tetapi orangnya pintar, cerdas. Jadi baik dia itu di bangku kuliah atau tidak, dia pintar. Alright? Dan contoh kalimat yang tepatnya adalah misalkan kayak tadi si cewek tadi, si cewek bule itu dia katanya dia suka cowok yang pintar ya. Atau contohnya kayak gini ya. You're intelligent, alright? Anda bisa kasih contoh sederhana kayak gini aja. You're intelligent. Atau Anda bisa ganti ini, kalau misalkan terlalu panjang Anda bisa katakan ini, you're smart, alright? You're smart. Jadi bisa you're intelligent or you're smart. Atau bahkan kalau mau ini, you're intellectual. Jadi itu juga bisa, intellectual. Alright? Ini juga bisa, artinya berintelek, alright? Jadi you're intelligent, you're smart, or you're intellectual. Nah, kira-kira itu kata yang paling pertama. Next, kita langsung masuk pada kata ini. Ini adalah cara Anda melafalkan seperti yang ini. Semuanya sama, entah mau Inggris, mau Amerika, semuanya sama. Yaitu, cara melafalkannya adalah Jadi kita tekankan di sini ya. Compassionate. Alright, once again, compassionate. Once again, compassionate. Kayak gitu ya. Kalian bisa ngikutinnya. Jadi compassionate. Alright, compassionate.
Apa arti dari kata ini? Ini artinya menunjukkan rasa simpati ya, dan mau membantu. Misalkan ada orang yang ada masalah gitu, Anda bersimpati dan mau mencari jalan keluar atau mau membantu dia. Kalau Anda orangnya seperti itu, berarti you are compassionate. Alright, once again, you are compassionate. Artinya Anda menunjukkan rasa, bahasa Indonesianya apa ya? Menunjukkan rasa simpati dan mau membantu. Jadi sekali lagi, compassionate. Anda sekali lagi kalimatnya tadi aku udah tulis ya, kayak you're compassionate. Alright? Atau Anda bisa katakan I like compassionate guy. Artinya aku suka seorang laki-laki yang memiliki simpati dan mau membantu banyak orang, yang peduli dengan kehidupan orang lain. Ya, itulah alasan si cewek bule tadi. Dia lebih menyukai cowok yang punya rasa simpati dan mau membantu. Alright, jadi sekali lagi compassionate. Alright, compassionate. Next. Nah, cara melafalkan kata ini adalah boleh modern, alright, atau bisa modern. Alright, jadi bisa modern, bisa juga modern. Jadi bahkan dia bisa hanya kayak gini, atau Anda bisa kayak aku temukan ada juga yang melafalkannya kayak gini ya. Sebentar. Jadi dia seolah-olah kayak gini, modern gitu. Jadi ada masih bunyi-bunyi di sesudah R-nya. Tapi Anda hanya bisa juga itu boleh, tetapi yang paling populer adalah bisa kayak gini doang ya. Jadi modern. Ada N-nya ya, atau bisa bunyi A, modern, right? Artinya modernnya. Ini cara melafalkannya adalah society. Once again, society. Nah, ini boleh bunyi D yang halus, boleh juga bunyi T yang biasa, society, alright? Itu nggak menjadi masalah. Jadi ini artinya masyarakat modern ya. Arti dari ini adalah masyarakat modern. Contoh kayak si bule tadi, dia katakan kayak di zaman sekarang atau di zaman masyarakat modern sekarang, cewek lebih suka cowok yang memiliki secara entah fisiknya bagus, artinya dalam arti dia kekar, atau kemudian dia memiliki status yang bagus. Itulah arti dari kata yang berikut ini ya. Jadi sekali lagi, arti dari kata, cara melafalkannya adalah physical stature. Alright, once again, physical stature. Jadi Anda bisa juga dengarkan ulang lagi si bule cewek tadi. Nah, apa arti dari kata ini? Ini adalah stature ya. Jadi sekali lagi, stature. Kayak gitu ya, stature, ya, stature. Nah, apa arti dari kata ini? Ini ada dua arti. Pertama, secara fisiologi, yang mana orangnya tinggi, badannya kekar, tampan kayak gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan dua kata ini. Tapi arti kedua bisa juga memiliki arti bahwa dia memiliki status yang besar atau status yang dihargai atau dihormati di dalam masyarakat ya. Jadi di dalam komunitasnya dia dihormati atau dihargai banget. Biasanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, biasanya mereka lah yang memiliki yang namanya physical stature. Alright, once again, physical stature. Contoh kayak atau Anda bisa ulangin apa yang dikatakan oleh si cewek bule tadi, bahwa girls, oh ya, ini R-nya aku kadang agak sulit untuk melafalkannya, karena kalau kalian mengikuti cerita saya selama ini, bahwa saya awalnya lebih tertarik dengan aksen British, karena memang dulu guru saya lebih mengajarkan saya untuk beraksen British. Tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari saya bergaul dengan orang yang beraksen Amerika, bergaul dengan orang Amerika. Jadi kadang saya juga aksennya lari ke Amerika, kadang ke British ya. Jadi misalkan kayak kata ini, aku R-nya kadang susah. Jadi girls kayak gitu, nggak menjadi masalah, orang akan tetap mengerti. Contoh, girls like, anggap saja kayak gitu, physical stature, right? Jadi mereka suka yang mungkin statusnya tinggi, kemudian perawakannya juga bagus. Itu juga Anda boleh pakai kayak gitu ya. Kalimat yang sederhana kayak gitu juga nggak menjadi masalah. Nah, ini cara melafalkan ini adalah do she, alright? Jadi kayak gini, do she, alright? Jadi apa arti dari kata ini? Jadi sekali lagi, do she, kayak si bule
cewek tadi, a douchey guy, alright, a douchey guy. Apa arti dari kata ini? Ini artinya orang yang kayak terlalu menjengkelkan, orang yang bahkan dibilang apa ya, kayak sampah gitu. Cowok yang kayak gitu biasanya cowok yang tidak menghargai ceweknya, cowok yang tidak mau peduli dengan ceweknya, cowok yang tidak, pokoknya asal dia mau gitu. Itulah yang dinamakan dengan douchey guy, alright. Jadi ini berasal dari kata douchebag, tetapi kata dasarnya adalah douche ya. Itu artinya kalau kalian tahu itu sebenarnya adalah kayak semacam biasanya orang mau kayak ambil kayaknya ini berhubungan dengan KB. Kalian tahu keluarga berencana kan? Biasanya disemprotkan ke vagina dari cewek. Maaf ya, itu sebenarnya itu bukan makian, tapi itu adalah ilmu. Jadi aku nggak perlu minta maaf. Jadi dia katanya, aku nggak tahu terlalu banyak karena itu udah di dunia dokter. Tapi katanya biasanya disemprotkan ke vagina dari seseorang sehingga dia tidak mudah mengandung. Alright, itulah kira-kira artinya. Jadi kemudian ini adalah slang ya atau slang. Kemudian diterjemahkan diterjemahkan dalam kehidupan setiap hari. Orang bisa menggunakannya juga untuk sesuatu yang kayak menjengkelkan, yang menjijikkan gitu ya, atau cowok yang bagi mereka itu kayak sampah gitu. Alright, so once again a douchey guy. Once again douchey. Alright. Contoh kayak Anda bisa katakan I don't like a douchey guy, alright. Aku nggak suka cowok yang suka membuat jengkel, cowok yang kayak bahkan kekanak-kanakan, cowok yang tidak menyenangkan sama sekali. Next, kata yang ini, rude. Cara melafalkannya kayak gini, rude, alright. Ini artinya kasar. Jadi cewek nggak suka orang yang kasar ya. Ini juga sama, mean, alright, kasar. Nah ini banyak sekali arti ya. Kalau untuk verbnya itu adalah arti ya, tetapi ini adalah adjektif ya. Ini dalam arti adjektif artinya kasar, alright. Jadi cewek nggak suka cowok yang kasar. Jadi misalkan ada orang yang kasar, Anda bisa katakan you are rude, atau Anda bisa katakan you are mean. Itu juga boleh. Orang akan mengerti kayak dia mengatakan dia itu kasar atau aku kasar gitu ya. Jadi atau misalkan biasanya aku sama anak-anak yang di sekolah internasional, mereka biasanya kalau teman-temannya kayak suka ganggu mereka atau kasar terhadap mereka akan katakan don't be mean to me, alright. Jangan kasar ke aku, alright. Don't be mean to me, alright. Or you are so mean, you are so mean. Misalkan Anda tiba-tiba kayak ada orang yang minta bantuan dan Anda seolah-olah kayak menolak bantuannya atau berkata kasar, Anda dikategorikan sebagai mean atau rude. Tapi ini yang paling sering dikatakan oleh anak muda zaman sekarang. Mungkin yang atas ini yang dikatakan oleh kebanyakan, ini karena paling sering masih masuk termasuk formal juga, masih juga sering dilafalkan oleh orang-orang berusia di atas. Tapi ini saya yang paling sering dengar kalau sama anak-anak muda. Alright, next. Nah, cara melafalkan ini banyak sekali, kalian bisa lihat. Ini bisa yang paling pertama yaitu maturity, alright. Jadi pakai maturity, atau bisa pakai maturity, atau bahkan bisa pakai t aja ya, maturity, alright. Once again maturity, atau bisa maturity, alright. Tadi si cewek itu dia lafalkan yang kayaknya yang ini deh. Kalau aku nggak salah, kalau tidak nanti aku harus putar ulang. Jadi sekali lagi maturity, alright. Once again maturity. Tapi Anda bisa katakan maturity juga nggak menjadi masalah, atau maturity juga nggak menjadi masalah, atau maturity juga nggak menjadi masalah ya. Ini artinya kedewasaan. Apakah Anda dewasa atau tidak? Jadi cewek suka yang orang yang udah dewasa. Jadi sekali lagi maturity. Once again maturity atau maturity gitu ya. Atau contoh seperti yang tadi si cewek yang paling terakhir,
dia katakan dia lebih suka a man ketimbang atau a man instead of a boy. Artinya dia lebih suka yang namanya kedewasaan. Alright. Nah, ini berasal dari kata dasar mature atau mature ya. Jadi sekali lagi mature atau mature. Artinya dewasa. Jadi Anda misalkan katakan ke orang, be mature bro. Artinya dewasa lah bro. Jangan jadi anak kecil. Be mature atau be mature bro. Next, nah tadi si cewek itu katakan honestly tell the world. Alright, once again tell the world. Atau Anda bisa ketambahkan whole world. Itu juga nggak menjadi masalah ya. Ini artinya katakan atau deklarasikan ke banyak orang atau apa ya, khotbahkan atau ceramahkan ke banyak orang. Jadi tell the world artinya katakan ke banyak orang supaya mereka tahu. Katakan keluar sana supaya mereka tahu ya, atau umumkan keluar sana supaya tahu. Jadi Anda ini adalah sebuah frase ya yang sangat terkenal juga. Jadi misalkan kalau Anda membuat rencana yang harus dalam kutipan itu dia harus secret atau harus rahasia, maka Anda bisa katakan don't go out and tell the whole world about it. The whole world about it. Alright, jadi jangan keluar dan kayak umumkan ke dunia atau umumkan ke banyak orang tentang hal itu. Kita mau jadikan itu rahasia kok, malah diumumkan. Tapi kayak si cewek tadi kayak katakan ke dunia bahwa inilah standar yang tepat untuk mencari cowok. Alright, makanya dia katakan honestly tell the world. Alright, next eyebrows. Alright, once again eyebrows. Nah ini dalam bentuk plural ya. Kalau misalkan dalam bentuk singular Anda bisa hilangkan S-nya jadi eyebrow. Tapi kalau mau ada bentuk pluralnya tambahkan S-nya, tapi bunyi akhirnya nanti berubah jadi Z ya, eyebrows. Alright, once again eyebrows. Artinya yang ini apa istilahnya? Alis mata ya itu atau apa? Pokoknya itulah kira-kira. Jadi dia si cowok itu lebih suka cowok yang punya eyebrows atau dia bilang apa ya? Big eyebrows ya. Ya, dia katakan big eyebrows. Kayaknya seperti punya saya ya. Saya kayaknya punya big eyebrows. Alright? Artinya punya alis mata yang tebal, yang besar. Jadi kira-kira gitu. Next, dad bod. Alright, once again, dad bod. Ini artinya ini adalah sejenis apa ya? Istilah untuk cowok yang punya badan. Dia di antara yang berbadan kekar atau berbadan apa istilahnya ya, yang ada six packs dengan yang tidak ada sama sekali, dengan yang badannya gede banget. Jadi dia berada di tengah-tengah. Kalian bisa bayangkan ya. Jadi ini adalah orang yang muscular banget, yang kayak cowok banget muscular. Tetapi ini juga ada cowok yang kayak badannya gede, perutnya gede banget gitu. Oh, jalannya kayak gini ya. Nah, dia berada di tengah-tengah. Jadi si cewek tadi menyukai cowok yang tidak muscular, tetapi juga tidak gendut. Istilahnya dia tidak gendut, tapi dia pas-pasan ya. Itulah si cewek tadi yang suka. Dia nggak suka juga yang muscular, tetapi dia juga tidak suka yang gendut. Dia maunya yang a dad bod. Alright, once again, dad bod. Contoh kalimatnya adalah misalkan he has a dad bod. Atau kayak yang si cowok jadi bisa lanjut I like him. Kayak ini misalkan kayak cewek tadi katakan ya. Atau seperti cewek bule tadi dia katakan I like a dad bod. Alright, artinya dia suka cowok yang atau cowok yang memiliki badan seperti yang ini ya, yang tadi aku udah deskripsikan. Nah ini a total no go. Apa arti dari ungkapan ini? Ini adalah sebuah frase ya. Jadi Anda bisa tambahkan total seperti tadi sebelum tadi ya, atau juga nggak tambah juga nggak menjadi masalah. Atau Anda bisa katakan a complete
no go. Alright, ini artinya kayak dia tidak mau sama sekali. Dia tidak dia tidak mau setuju gitu ya. Jadi dia nggak mau setuju. Jadi ini kira-kira arti dari frase itu ya. Jadi misalkan si cewek tadi kalau tidak ada yang namanya dad bod atau tidak ada yang namanya eyebrows atau big eyebrows, kemudian ya kira-kira gitu, dia tidak mau setuju sama sekali dengan cowok tersebut. Nah, ini a six pack body, alright. Nah, ini cara melafalkannya adalah pack ya. Meskipun masih ada sedikit yang masih melafalkan dengan peg, alright. Tetapi ini yang aku tahu bahwa secara ini di Inggris mana saja, bahasa Inggris mana saja, entah Inggris, Amerika dan mana saja itu mereka bilang pack. Makanya Anda bisa putar ulang dan mendengarkan mereka akan katakan pack. Kebanyakan kita di Indonesia kita mengatakan peg atau peg up, apalagi peg. Jadi peg beda dengan peg. Kita kan banyak Indonesia kayak six pack. Itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepatnya adalah pack ya. Nah, ini artinya memiliki badan, perut. Kalian tahulah apa yang aku maksudkan di sini ya. Aku nggak usah jelaskan. Dia punya badan yang kekar, yang orang biasanya pergi ke gym, orang yang biasanya lebih suka berolahraga, mereka punya perut itu kayak berlipat-lipat. Jadi kayak cak-cak. Nah, kayak gini lah. Ini kayak perutnya gitu ya. Jadi kalian tentunya tahu. Jadi ada kayak semacam lempengannya di perut gitu. Next. Nah, ini. Nah, cara melafalkan kata ini adalah sorority. Once again, sorority. Jadi kayak gitu ya, sorority. Atau Anda bisa katakan sorority. Once again, sorority. Apa arti dari kata ini? Ini artinya kayak lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan cewek ya. Kebanyakan ini terjadi di tempat kuliah. Jadi di tempat kuliah ada organisasi khusus untuk cewek. Mereka melakukan kegiatan bersama hanya khusus untuk cewek. Mereka ke klub bareng hanya para cewek doang. Itulah yang dinamakan dengan sorority. Jadi bahkan ada universitas yang hanya cewek saja. Itulah yang dinamakan dengan sorority. Ya, jadi ini biasanya berhubungan dengan cewek banget. Itulah alasannya kayak dua cewek itu kayak biasanya kan anak-anak zaman now yang cewek baru naik daun kayak gitu ya. Jadi itulah kira-kira arti dari ini. Nah, ini juga biasanya kayak lebih ke club for women, untuk cewek doang ya. Jadi untuk para gadis-gadis mereka biasanya menyebutkan diri dengan sini. Nah, ini beda dengan yang namanya fraternity atau frat ya. Ini dikenal dengan frat. Itu yang mana khusus untuk para cowok ya. Biasanya di tempat-tempat kuliah ada perkumpulan khusus untuk cowok. Itulah yang dinamakan dengan frat. Atau orang-orang yang bekerja karena memiliki keinginan yang sama. Tapi itu kalau di dunia luar. Tetapi kalau di dunia kuliah biasanya kumpulan cowok-cowok ya, yang melakukan sesuatu bersama. Itulah yang dinamakan dengan frat atau organisasi khusus untuk para cowok. Atau ini sebenarnya singkatan dari fraternity, alright? Nah, ini fraternity itu lawan dari sorority. Itu artinya khusus untuk cewek, ini khusus untuk cowok. Next. Nah, kata yang ini juga sangat-sangat populer di Amerika, di Inggris dan di mana saja, yaitu get along with. Alright, once again, get along with. Ya, Anda bisa dengan seseorang atau Anda bisa udah tulis di bagian subjeknya. Contoh kayak si cewek tadi. Ini artinya kayak kayak orang yang bisa bersahabat atau Anda bisa melakukan sesuatu dengan dia bersama, tidak ada kekacauan. Jadi kalian bersahabat dengan bagus ya. Jadi makanya si cewek tadi dia bilang Anda harus suka teman saya atau Anda harus memiliki hubungan yang bagus. Nah, mungkin tepatnya adalah memiliki hubungan yang bagus dengan seseorang ya. Contoh, I can get along with him. Alright, I can get along with him. Artinya aku bisa membangun hubungan yang bagus dengan dia ya. Jadi itu kira-kira. Jadi di akhirnya itu biasanya ada seseorang ya, atau ada sekumpulan orang, sekumpulan seperti yang tadi, sekumpulan teman gitu ya. Atau Anda bisa katakan we
get along well atau just fine. Itu juga boleh. Artinya kami bisa membangun hubungan dengan bagus ya. Hubungan kami bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda udah masukkan semua orang yaitu we di sini, Anda nggak usah harus tambahkan with dengan somebody di belakangnya ya. Kecuali di depannya hanya satu orang, tentunya di belakang itu Anda membangun hubungan dengan siapa gitu. Tapi kalau udah we artinya kita atau kami, berarti nggak usah ada objeknya di belakang ya. Saya harap teman-teman udah tahu itu. Next, kata yang ini. Nah, cara melafalkan kata ini yang tepatnya adalah attractive. Alright, once again, attractive. Kayak gitu ya, attractive. Ini artinya kayak seseorang yang disukai atau seseorang yang ganteng, cantik, kira-kira gitu. Atau pemandangan yang bagus, itulah yang dinamakan dengan attractive. Apa ya itu artinya ya? Sekali lagi, artinya bagus, cantik, ganteng. Jadi kayak si cewek bule tadi, dia lebih suka cowok yang ganteng ya, attractive. Makanya dia juga suka yang namanya, nah ini muscular, alright, muscular. Jadi Anda bisa membuat contoh kalimat yang di atas. Nah yang berikut adalah muscular. Once again, muscular. Jadi kira-kira cara melafalkan ini seperti yang aku udah tulis di sini, yaitu muscular men. Alright, artinya cowok-cowok yang punya badan yang kekar, yang bagus ya. They have, jadi mereka punya, they have a six pack, alright? Mereka punya yang namanya perut yang, ada ya berotot gitu ya. Kata yang tepatnya adalah berotot ya. They have a six pack. Jadi jika Anda punya six pack, tentunya Anda adalah a muscular man, alright, atau a muscular man. Kira-kira itulah yang dimaksud ya. Jadi cara melafalkannya adalah muscular, alright, muscular. Jadi kira-kira gitu ya. Next. Nah, ini tadi si cewek cantik tadi katakan to make things simple and plain, dia tambah very ya. Nah, Anda boleh tambahkan, boleh juga nggak menjadi masalah. Probably, tapi orang Amerika biasa bilang probably a man or a man instead of a boy. Jadi ya, apa arti dari ini adalah sebuah frase ya. Artinya kayak untuk membuat segalanya simple dan sederhana gitu ya. Sederhana dan tidak terbelit-belit gitu ya. Kira-kira kedua kata ini sebenarnya mirip ya. Jadi dia lebih suka seorang laki-laki ketimbang hanya seorang cowok yang kayak masih belum dewasa gitu ya. Jadi itu kira-kira apa yang dikatakan oleh cewek tersebut. Nah, Anda bisa pakai ini untuk melakukan mengatakan sesuatu. Kalau Anda mau menceritakan kayak dia pendek doang, Anda tidak mau katakan menjelaskan hal-hal yang panjang-panjang, Anda bisa katakan to make things simple and plain. Anda langsung menyampaikan apa yang menjadi poin Anda ya. Jadi sekali lagi ini artinya untuk membuat hal-hal itu sederhana dan tidak terbelit-belit, langsung saja katakan apa yang Anda inginkan. Alright, to make things simple and plain kayak gitu. Next, instead. Alright, nah ini adalah salah satu kata yang terkenal juga, instead of. Alright, once again, instead of. Nah ini artinya sebagai gantinya. Misalkan kayak tadi si cewek itu katakan a man or a man instead of a boy. Artinya seorang laki-laki yang udah dewasa ketimbang hanya seorang cowok biasa atau cowok yang belum dewasa. Jadi ini artinya sebagai gantinya atau ketimbang ya. Atau Anda bisa katakan instead. Nah ini adalah kayak udah masuk sedikit ke grammar ya. I went to the market. Went to the market. Jadi misalkan dia punya rencana, entah anggap saja mau pergi ke mall, tetapi ketimbang ke mall dia bisa langsung katakan instead I went to the market. Ketimbang ke mall, aku pergi ke pasar. Alright, jadi kayak kira-kira arti dari kata ini ya. Next, kata yang ini ya, cara melafalkannya adalah intense. Once again, intense. Kira-kira seperti yang tadi si cowok itu. Ini artinya apa ya? Kuat atau sesuatu yang serius ya. Sesuatu yang serius.
Seperti yang tadi si cowok katakan, si cewek itu katakan a man instead of a boy. Jadi langsung si cowok itu membalas kayak itu adalah sesuatu yang sangat serius, sangat-sangat kayak dalam. Nah, sesuatu yang dalam juga boleh. Sesuatu yang detail juga boleh ya. Jadi ini adalah beberapa arti ya, kira-kira saya yakin udah mengerti apa yang dinamakan dengan intense. Once again, intense. Next. Nah, ini mungkin tidak Anda dengarkan banyak kalau Anda tidak apalagi kalau Anda hanya belajar dari buku saja. Saya yakin 100% kata kayak gini tidak ada, karena ini biasanya sangat populer kalau Anda ngomong dengan orang bule, tetapi orang tidak ajarkan di dalam buku. Jadi oh my gosh. So once again, oh my gosh. Alright, once again, oh my gosh. Jadi ini sebenarnya pengganti dari oh my God. Alright, jadi ketimbang orang kadang mungkin ada ya, kita dalam kehidupan setiap hari kadang kita kayak percaya bahwa Tuhan itu terlalu suci. Banyak orang mau menghindari membuat orang lain tersinggung. Mereka tidak mau mengatakan yang pertama ini, tetapi mereka hanya mau mengatakan oh my gosh. Alright, jadi kayak gitu ya. Jadi sebagai penggantinya supaya tidak membuat orang tersinggung, karena siapa tahu karena dalam stigma masyarakat bahwa kita nggak boleh mempermainkan nama Tuhan. Itulah alasannya ada orang yang memilih ini ketimbang yang paling pertama. Jadi apa artinya? Ini tentunya kayak astaga, kayak gitu ya, kayak sesuatu yang membuat kaget gitu ya. Itu kira-kira arti dari kata ini. Dan ini adalah sebuah seruan. Next, apa arti dari kata ini? Cara melafalkannya adalah cheater. Alright, once again, atau cheater. Cheater. Once again, jadi dia berasal dari cheat. Alright, cheater atau cheater. Nah, si cewek bule tadi mengatakan not a cheater, artinya bukanlah. Nah, cheater itu artinya seorang yang suka berbohong atau berbuat curang. Kalau dalam hubungan romantis seseorang itu namanya selingkuh ya. Orang yang suka selingkuh itulah yang dinamakan dengan cheater. Once again, cheater atau cheater. Jadi kalau gaya Inggris tentunya cheater, tetapi kalau gaya Amerika adalah cheater. Alright, once again, cheater. Jadi apakah Anda suka pacar Anda yang adalah seorang cheater atau tidak? Contoh kalimatnya adalah kayak I don't like a cheater. Aku tidak menyukai seseorang yang suka berbuat curang, entah dalam hubungan romantis, dalam hal ini misalkan dia berselingkuh, atau dalam kehidupan sehari. Kalau di sekolah biasanya dianggap sebagai orang yang suka nyontek ya, kira-kira arti dari ini. Jadi berasal dari kata dasar cheat. Alright, once again, cheat. Next, kata yang ini ya, ini ada 3 kata, yaitu morals and values. Alright, once again, morals and values. Jadi ini maksudnya adalah nilai-nilai moral Anda ya. Ini tentunya tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup Anda. Jadi jika Anda ngomong tentang itu, tentunya itulah istilahnya adalah morals and values. Alright, kira-kira itulah artinya. Next, high five. Alright, once again, high five. Jadi mungkin Anda kalau belum tahu istilah itu, Anda terjemahkan kayak tinggi 5. Padahal yang depannya adalah kayak gini ya, kita toast. Kalau dalam bahasa yang saya kenal toast, tapi nggak tahu dalam arti kalian. Jadi kita toast, artinya kita kayak gitu. Seperti tadi si cowok dengan si cewek itu lakukan high five. Alright, jadi contoh kalimatnya adalah, atau kayak si bule tadi ya, si cowok tersebut tadi dia katakan one more time with a high five, jadi kayak gitu ya. Ini sebenarnya bukan kalimat yang lengkap, tetapi ini kira-kira Anda bisa pahami seperti itu, kayak sekali high five lagi ya, atau
Anggap saja, let's do a high five. Alright, Anda bisa katakan itu. Let's do a high five. Jadi Anda langsung tak kayak gitu ya. Jadi sekali lagi itulah yang dinamakan dengan high five. Next. Nah, ini saya mau Anda mempraktikkan gaya ngomong orang bule. Dia tadi menyambungkannya ini ya. Jadi, is it okay? Is it okay if we use this in our video? Once again, is it okay? Is it okay if we use this in our video? Is it okay if we use this in our video? Is it okay if we use this in our video? Nah, ini bisa Anda ganti dengan apa saja ya. Apa arti dari kalimat ini? Ini sebenarnya bisa boleh hanya di sini juga, nggak menjadi masalah ya. Tergantung dari seberapa banyak informasi yang ingin Anda sampaikan. Artinya apakah oke gitu ya? Apakah nggak masalah gitu ya kira-kira? Is it okay? Jadi kayak gitu ya. Anda sekali lagi saya menginginkan Anda untuk praktikkan langsung dari si bule tadi supaya Anda makin hebat. Alright guys, dan Anda sekali lagi bisa ganti ini dengan berbagai macam informasi. Contohnya kayak, is it okay to go now? Kayak gitu ya. Apakah nggak menjadi masalah kalau kita pergi sekarang? Atau Anda bisa katakan if we go now. Anda juga bisa katakan itu ya. Is it okay if we go now? Alright. Once again, is it okay if we go now? Once again, is it okay if we go now? Kayak gitu. Apakah nggak menjadi masalah kalau kami pergi sekarang? Ya, itu kira-kira adalah kosakata yang aku minta kalian untuk pelajari. Oh ya, untuk teman-teman sekalian, saya juga berterima kasih ya. Kita sekarang udah mencapai 4.000-an lebih followers on Facebook. Jadi terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman dalam membantu kita untuk mencapai jumlah followers tersebut. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow halaman Facebook Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Inilah nama kita ya. Sekali lagi, Kursus Bahasa Inggris, ini Inggris ya, RBA 100. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, karena kita setiap hari akan selalu upload video-video menarik yang akan membuat Anda semakin pintar dalam bahasa Inggris, semakin mantap dan cakep dan kinclong dalam berbahasa Inggris. Kita akan baik menggunakan video orang bule ataupun video kita sendiri, kita akan membuat semuanya itu berkualitas supaya Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun Facebook Anda, ataupun ke story Anda, supaya semakin banyak orang bisa belajar dari kita dan lancar ngomong bahasa Inggris. Karena kita yakin jika satu atau bahkan lebih orang dari teman-teman Anda, entah Facebook atau WA, yang aktif belajar bahasa Inggris, Anda juga secara langsung dan tidak langsung akan dipengaruhi. Misalkan setiap hari dia buat status dalam bahasa Inggris, Anda juga tentunya akan secara alam bawah sadar, semakin Anda melihat status tersebut, Anda akan semakin bisa dalam bahasa Inggris karena Anda sering melihat. Apalagi kalau dia sering ngomong dengan Anda, tentunya kalian akan semakin melatih kemampuan bahasa Inggris Anda, right? Itulah alasannya kita minta teman-teman supaya kita sama-sama saling membantu untuk membuat teman-teman kita lancar ngomong bahasa Inggris. Dan kita yakin dan kita berkomitmen untuk selalu membuat video-video yang menarik dan berkualitas untuk teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman sekalian yang mau join komunitas kami, mau mendapatkan mentoring langsung atau bimbingan langsung dari tim tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami yaitu 0813 8719 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini. Ini adalah WA salah satu admin kami. Sekali lagi 0813 8719 8968. Dan Anda bisa menghubungi entah minta promo atau minta program di sana, dan mereka akan menjelaskan dengan detail kepada Anda. Alright guys, dan begitu saja. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama Anda, dan silahkan lanjut untuk menguji kemampuan bahasa Inggris Anda. Good luck guys. What does a girl look for in a guy? Well, I would say that someone who's intelligent and someone that's nice and compassionate, but like in modern society, like today, it's like about looks and like about like what's your physical stature like, and like how are you dressed and how do you interact with your friends. Girls don't like a douchey guy, they don't like someone that's rude, mean.
the way that you treat other people is the way that they're going to treat you. So like if you're a smart enough girl, you'll realize their maturity is most important. We need more people like you. Honestly, like tell the world. Eyebrows. I like big eyebrows. Big eyebrows. That's the first time we've gotten that answer today. Aside from big eyebrows, or if someone has not so big eyebrows, can you get past that? What would you look to next? Probably like a dad bod. Okay. I like dad bod. Okay. Yeah. If they don't have a dad bod or big eyebrows, is it a total no-go? I don't. Well, if they had like a six pack, I'd be like, oh, like probably not. Yeah. Okay, so no six-pack, dad bod, big eyebrows, and they'll win your heart. Yeah. I don't even know. A nice guy. Very nice. Funny. Yeah. He has to be into sorority stuff because we have to take you to all our events. Yeah. You have to be our date for stuff. Our date, yeah. You have to get along with my friends. So if like you don't like her, then you can't like me. You can't. I look for someone who's funny, like nice, attractive. I look for muscular men because I like going to the gym. To make things very simple and plain, probably a man instead of a boy. Yeah. Man instead of a boy. That's intense right there. I like that. Oh my gosh. Okay. Well, not a cheater. Good personality. I think if they agree with your morals and values, I feel like that's super important. But for me, I think it's the biggest thing is the personality. Completely. That is such an awesome answer. One more time with the high five. Thank you so much. Is it okay if we use this in our video? Yeah, you can use it in your video. Yeah. Thank you guys so much for watching. Hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe to this channel, follow us on Instagram, and we'll see you guys next time. Hai guys, congratulations, Anda baru saja menonton video pelajaran hari ini. Dan bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Anda mengerti atau tidak? Jika ya, jangan lupa untuk tuliskan ya di kolom komentar di bawah ini. Tetapi jika tidak, aku punya satu nasihat untuk Anda, yakni untuk menonton video itu 2-3 kali, 4 kali lagi ya. Karena saya yakin 100% jika Anda menonton dan mengulangi hal itu, Anda pasti akan mengerti dan pasti akan bisa. Alright guys? Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kita yang lain yang mana aku udah ngajarkan kalian cara Anda melafalkan kata-kata yang lebih berhubungan dengan topik kita hari ini. Dan aku juga udah ajarkan kalian arti katanya, alright? Dan oleh karena itu aku minta teman-teman sekalian untuk menonton video-video itu lagi, karena itu pasti akan membuat teman-teman semakin mengerti, semakin pengetahuan Anda semakin luas, alright? Dan jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bagikan video ini, jangan lupa untuk like, dan praktikan apa yang telah Anda pelajari hari ini. Alright guys, that's it. Until next time, bye.